Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku semua. Siang, Pak. Pak. Ya, bagaimana kabarnya ini hari ini? Sehat semua ya? Insya Allah, Pak. Oke, alhamdulillah harus selalu sehat ya, harus semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan ya, jalankan 3M ya, sering mencuci tangan, kemudian pakai masker ya kalau keluar, dan selalu jaga jarak ya, menjaga jarak ya, social distancing ya. Jadi kalian harus tetap sehat ya, biar nanti kita juga bisa kembali lagi belajar di sekolah. Oke? Halo. Oke. Ya, oke. Ini sudah terlihat ya di monitor kalian semua ya? Sudah. Oke, biar kelihatan wajah kalian juga, di split aja sebentar. Bentar, ini agak Anda tidak mengajak saya. Oke, untuk hari ini ya, ada berkaitan dengan materi yang sudah Pak Fajar sampaikan minggu kemarin ya di YouTube N8 TV. Kalian kalian belajar ya tentang pemrograman Kotlin ya. Di pemrograman Kotlin itu kalian harus menulis sintak ya, coding sesuai dengan guideline-nya ya, atau sesuai dengan petunjuk yang diakui dan digunakan secara internasional ya. Jadi untuk penulisan sintak ya, coding ya, kalau kemarin editor kalian menggunakan apa, Intel IG ya, IDEA ya, sudah diinstal belum? Ada yang sudah selama di rumah ngoding atau enggak sama sekali? Coba responnya, mic-nya di-on kan? Halo? Aplikasi apa, Pak? Intel IG IDEA yang kemarin sudah belajar share itu di psikologi, sudah diinstal semua selain Android Studio yang pasti ya. Kalau mungkin laptop kalian atau PC kalian spesifikasinya kurang memadai ya, kalau diinstal Android Studio berat sekali ya. Kalian bisa menggunakan editor yang lain ya, semisal kalau kalian dulu belajar tentang Java, ada JDK, Java Development Kit-nya, kemudian SDK-nya menggunakan Software Development Kit-nya menggunakan NetBeans ya. Nah itu juga bisa ya. Kemudian kalau kalian pakai Visual Code ya, itu juga bisa. Jadi selama kalian di rumah ngoding, ada tugas coding, pakai apa software yang digunakan? Halo? VS Code, Pak. VS Code ya? Pakai VS Code. Oke, VS Code. Terus ada yang lain? Ada yang lain selain VS Code? Halo? Deta? Pakai apa kamu? Ya? VS Code juga. Oke, lebih nyaman ya, lebih lebih mudah untuk pengoperasiannya ya. Fitur-fiturnya juga lengkap. VS Code juga untuk compatible dengan multi platform ya,
multilanguage ya, berbagai macam bahasa pemrograman itu support VS Code. Nah, ada kaitannya dengan kalian penulisan coding ya, ini sedikit pengetahuan ya, sedikit pengetahuan buat kalian ya. Untuk penulisan coding ya itu harus sesuai dengan guideline, sesuai dengan prinsip atau best practice-nya, biar kalian nanti pada saat terjadi bug atau terjadi error itu lebih mudah untuk kalian melakukan perbaikan ya. Jadi tersusun secara rapi ya. Kalau perlu nanti dikasih komentar ya, jadi mana yang fungsi ya, mana yang variabel ya, itu sintak itu satu skrip satu paragraf itu misalkan ya, itu untuk digunakan untuk apa, itu kan biar untuk mempermudah dokumentasinya ya. Nah, oke. Nah, ini judulnya ya, menulis kode ya. Kita menggunakan PHP ya, PHP saja karena lebih mudah ya pemahamannya. Untuk penulisannya juga kalian lebih familiar ya. Mungkin untuk yang Android ya, platform Android, kalian belum terlalu menguasai ya sintaknya. Sebenarnya itu kan basicnya Java ya, kalian juga bisa belajar tentang itu. Kemudian nah, ini untuk identitas dari Pak Fajar ya, mungkin sudah kenal semua, jadi kita next saja. Nah, ini pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja ya. Nah, ini seharusnya kalian dalam belajar ya, dalam praktek ya, melakukan praktikum di lab ya, itu harus mengikuti standar ya K3LH yang dulu pernah kalian dapatkan di kelas 10 ya. Yang pertama kebersihan, kerapihan ya, kemudian kelistrikan ya, jalur kabel dan sebagainya. Nah, itu harusnya kalian sudah memahami ya, karena kalian belajar di lab komputer ya, jadi pasti di situ ada listriknya ya, jadi selalu hati-hati. Kemudian proteksi terhadap kebakaran ya, biasanya di setiap lab ya itu ada alat pemadam kebakarannya ya, itu juga nanti digunakan pada saat terjadi kecelakaan ya, kebakaran ya. Jalan keluar juga harus ada ya, jadi ada jalur jalur keluar ya, yang lebih mudah ya, nanti satu dikumpul di lapangan ya misalkan, atau tempat yang luas yang tidak ada bangunan ya, itu untuk keamanan. Oke, berikutnya ya, ini rules ya, harus menaati aturan ya, tata tertib yang ada ya selama kalian praktek di lab ya. Ini secara umum sudah kalian pahami ya semuanya. Kemudian nah, ini kita sedikit review materi ya yang sudah kalian pernah pelajari, karena kita sebagai seorang junior programmer ya, insya Allah nanti kalau kalian lulus dari SMK 8, sebutan kalian adalah sebagai seorang junior programmer ya, dan juga bisa dikatakan sebagai operator komputer ya, levelnya sebagai operator komputer. Jadi mengoperasikan software ya, mengoperasikan software aplikasi komputer ya, itu bisa kalian dapatkan, sudah bisa kompeten di situ ya. Meskipun sebenarnya ya seharusnya kalian punya kompetensi yang lebih ya, diantaranya pengembangan software atau aplikasi ya, itu yang harus kalian kuasai ya. Kalau sudah punya tambahan seperti itu ya, insya Allah nanti perusahaan yang akan mencari kalian ya. Teknologi ini semakin setiap hari ya, nggak cuma setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik itu pasti ada update teknologi terbaru ya. Jadi kalian tuh harus mengikuti perkembangannya. Nah, zaman sekarang ya, adik kalian mungkin ya baru usia 3, 4 tahun, 5 tahun ya, bahkan 3 tahun itu mengoperasikan smartphone itu sudah
tidak mengalami kesulitan ya, sudah pinter-pinter ya buka YouTube ya, mencari video apa yang dia sukai, yaitu dengan cepatnya ya, menggunakan Google Voice ya kan, tinggal ngomong saja langsung dia dapat, tinggal tap, geser dan sebagainya. Nah itu juga merupakan update teknologi ya. Makanya dunia saat ini mengalami era disruptif ya. Disruptif, ada yang tahu disruptif? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Oke, tahu. disruptif itu adalah masa kekacauan ya. Ya, kekacauan dalam hal untuk perkembangan teknologi. Ya, jadi dari segala usia ya, dari segala elemen masyarakat ya, untuk perkembangan teknologi ya, kalau tidak dimanfaatkan secara bijak, secara baik, secara positif ya, itu akan mengakibatkan kegegeran di mana-mana ya, kegegeran di mana-mana ya, banyak kejahatan di sana sini yang memanfaatkan teknologi, yaitu itu yang namanya disruptif ya, kehancuran ya teknologi ya. Makanya kalian harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak ya, dengan baik ya, agar kalian juga bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Oke, berikutnya outline. Dan ini kita akan membahas tentang yang pertama penulis kode program, kemudian tools yang digunakan apa saja, dan yang ketiga adalah penulisan coding. Nah, ini Pak Fajar mengambil judul unit ya, menulis kode dengan prinsip sesuai guideline, kemudian elemen kompetensinya ya, ada menerapkan coding guidelines, uraiannya ya, dapat menjelaskan cara menulis coding yang baik dan benar sesuai dengan coding guidelines ya, harus sesuai dengan coding. Jadi kalian meskipun sebagai orang programmer, junior programmer, itu menulis coding itu harus rapi, harus baik ya, meskipun nanti pada saat mungkin Bapak Ibu guru tidak akan mengecek detail struktur coding kalian itu seperti apa ya. Jadi kalian agar lebih mudah dokumentasinya, agar lebih mudah dalam hal maintenance-nya ya, itu harus bisa rapi ya, seperti itu. Oke. Kemudian tujuan, manfaat pembelajaran ya, yang pertama dapat menjelaskan cara menulis coding atau source code yang benar sesuai dengan guidelines. Kemudian yang kedua dapat mengidentifikasi kesesuaian kode ya, sesuai dengan guidelines dan best practice ya. Best practice itu adalah praktek terbaik, jadi sesuai dengan aturan ya, mengcoding yang baik itu seperti apa. Yang berikutnya adalah manfaat ya, jadi peserta didik ya, kalian dapat menjelaskan cara menulis kode sumber, dan yang kedua adalah dapat mengidentifikasi kesesuaian ya, jadi menangani bug atau error. Nah, ini sedikit pengetahuan tentang penulisan kode program seperti apa. Programmer wajib coding ya, seperti itu. Kerapiannya ya, bahkan kalau dikejar deadline meskipun keburu-buru itu juga harus rapi nulisnya. Jadi nanti kalau kalian menemukan error itu lebih mudah identifikasinya, lebih cepat mencarinya ya. Oh, bagian ini karena dari setiap line atau setiap baris satu dengan baris yang lain itu saling terkait satu sama lain. Kalau mencari error ya, pesan error ya, itu biasanya kalau misalkan line-nya itu errornya di baris nomor 2, berarti nomor 1 atau nomor 3 biasanya saling terkait satu sama lain. Nah, seperti itu. Jadi harus mengcoding dengan baik. Kemudian penulisan kode ya, buat kode program yang sesimpel-simpelnya ya, agar lebih mudah, proses kompilasinya lebih cepat. Kemudian yang berikutnya pemberian nama variabel, ukuran ya, harus case sensitif karena sebagian bahasa pemrograman itu adalah case sensitif ya, jadi koma, titik itu sangat berpengaruh. Kemudian menambah komentar, nah ini juga yang memudahkan programmer atau analis sistem untuk bisa mengidentifikasi kesalahan ya atau error yang terjadi ya. Kemudian berikutnya dokumentasi dilengkapi tour guide ya, petunjuk penggunaan aplikasinya itu seperti apa, atau petunjuk programnya itu seperti apa ya, biar alurnya itu jelas. Kemudian yang kelima, selalu update ya,
karena ada cara penulisan yang diatur oleh pihak developer ya. Jadi perkembangan bahasa pemrograman itu adalah semakin maju. Dulu sebelum ada Kotlin misalkan untuk pemrograman mobile menggunakan bahasa C ya, bahasa C basicnya ya. Kemudian berkembang lagi ke bahasa object oriented ya, ke pemrograman object oriented ya, misalkan Java ya. Kemudian berkembang lagi ke Kotlin ya. Saat ini mungkin ada perkembangan baru lagi ya, yang dibuat di develop oleh tim dari Google ya. Jadi pasti ada bahasa pemrograman yang lebih baik ya dan lebih mudah pemahamannya. Nah, itu menyenangkan bagi seorang pengembang aplikasi. Kemudian ada beberapa tools yang digunakan. Nah, ini kita membahas tentang pemrograman web ya. Jadi ada CSS, HTML, PHP, ada JavaScript ya, dan Ruby, Perl, JSON, ya, SQL dan sebagainya. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah belajar juga beberapa. Oke, kemudian perusahaan coding. Nah, ini penekanan saja. Ya. Kemudian berikutnya ya, penulisan coding yang baik itu apa saja sih? Yang pertama adalah penamaan filenya ya, harus sesuai satu grup ya, buat PHP dan sebenarnya ya. Ini kalau kalian tidak paham teorinya ya, langsung praktek itu kadang-kadang bisa ada kesalahan ya. Maka harus memahami konseptualnya dulu. Kemudian selalu gunakan open text. Nah, kalau PHP seperti ini, PHP buka, PHP tutup dan seterusnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Oke, lanjut dulu ya. Berikutnya tidak perlu menggunakan close tag pada script full PHP ya. Kadang-kadang ada yang PHP tidak perlu dituliskan PHP-nya, yaitu biasanya karena versi PHP-nya sudah tinggi ya. Mungkin bisa versi 7 ke atas ya, yang sudah stabil ya. Jadi penulisannya lebih dimudahkan seperti itu. Nah, ini contohnya statement perintah pada PHP ya. Ya, ini contoh tanpa semikolon dan sebagainya ya. Ini penulisan komentar ya. Kalian kalau PHP sepertinya sudah sedikit familiar ya, sudah ya 50% ya. Menurut Pak Fajar pribadi 50% kan sudah menguasai untuk PHP. Tinggal pengembangan 50%-nya lagi yang perlu kalian sesuaikan ya, yang benar-benar ingin mengembangkan ke web developer ya, atau ke back end-nya ya, back end istilahnya, atau front end-nya ya, mungkin bisa juga yang web based ya, atau dua-duanya full stack ya, full stack development ya. Itu juga nanti kalau kalian sudah bekerja di programming di IT ya, di support misalkan ya, itu lumayan ya gaji yang kalian terima. Oke, berikutnya terakhir adalah kesimpulan ya. Jadi pokok bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan ya, kalian dapat menerapkan cara menuliskan kode bersumber mengikuti coding guidelines dan best practice dengan baik dan benar. Ya, jadi mungkin ini sangat sedikit sekali yang Pak Fajar sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian diberikan sedikit pencerahan ya, bahwa penulisan coding itu harus baik ya, sesuai dengan petunjuk aturannya yang diterapkan ya oleh pengembang bahasa pemrograman tersebut. Oke, berikutnya ya, dari aplikasi ini ya, yang pertama sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kode program ya. Itu nanti kalian bisa menuliskan di Word ya, ini untuk tugas ya, latihan. Berikutnya nomor 2, sebutkan beberapa tools yang bisa dimanfaatkan dalam membantu untuk merapikan kode program ya. Tadi juga sudah Pak Fajar jelaskan, nanti silakan bisa dicari ya di googling. Oke, evaluasi. Nah, kita coba mengerjakan bareng-bareng ya. Halo, bisa mendengar? Halo. Oke. Oke, Pak.
Kita jawab bersama-sama. Nomor 1, ya, PHP merupakan singkatan dari apa? Silakan dijawab. Halo? Halo, nomor 1 jawabannya apa? Terlihat jelas nggak slide-nya? Halo? Halo, kok nggak ada responnya? Pada kemana? Halo. Ya, nomor 1. PHP merupakan singkatan dari, kok nggak jelas suaranya? Hypertext processor. Yang A, B, C, D, C, Pak. C. Oke, PHP Hypertext Processor. Kemudian yang kedua, kode PHP diawali dan diakhiri dengan tanda apa? A, B, C, D. C, Pak. Oke, benar, C. Oke, nomor 3. Sintak untuk mencetak output hello world di PHP, ya. Ini menggunakan perintah apa? A, B, C, D. D, Pak, D. Apa? D. B, D. Oke, delta. Ya, echo. Ya, echo dalam tanda kutip hello world, ya, diakhiri dengan titik koma. Kalau yang A itu apa kira-kira? Bahasa pemrograman apa? Apa? Pas. C, ya, bahasa C. Oke, yang B. Yang B apa? System out printer. Java. Oke, bagus. Yang C. Ya, yang C apa? Yang C. JavaScript. Oke, bentar. Oke. Nomor 4. Setiap variabel di PHP diawali dengan simbol apa? Setiap variabel. B, ya, dolar ya, atau ya logo dolar ya. Ya, oke. Yang nomor 5 terakhir, setiap perintah dalam PHP diakhiri dengan tanda B, ya, titik koma. Oke, ya, ini Titik koma. ya, titik koma. Ya, itu sudah benar. Berikutnya. Nah, ini tugas tambahan. Jadi nanti ada 3 ya, 3 tugas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini, ya, buatlah rangkuman, ya, yang baik dan benar. Kemudian kalian mengirimkan ke emailnya Pak Fajar. Oke. Ya, tugasnya hanya itu saja. Ya, nanti silakan kalian kalau membuat tugas misalkan di Word itu yang rapi ya, yang bagus. Ya, Pak Fajar juga pengen lihat kalian mendesain, ya, atau mengerjakan tugas di Word itu tidak asal-asalan, ya, harus dikonsep dengan rapi. Oke, ya, nanti untuk slide-nya ini Pak Fajar share ke kalian. Oke, ya. Ya, terakhir, nah, ini ada sedikit motivasi buat kalian. A journey of 1,000 miles must begin with a single step. Artinya apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya apa? Perjalanan 1000 mil Ya, harus diawali dengan satu langkah. satu Iya, langkah. satu langkah. Ya, jadi kalau kalian ingin mencari apa, mendapatkan pengalaman, ya, mendapatkan cita-cita kalian, ya, harapan kalian, ya, yang sangat jauh, ya, sangat tinggi jaraknya atau pencapaiannya sangat jauh, ya, kalian harus memulai dari langkah awal apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai cita-cita atau harapan kalian. Bisa ya? Oke. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Gak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya untuk pertemuan kita hari ini.
Ya, jadi pesan dari Pak Fajar selalu jaga protokol kesehatan ya. Siapa, Bapak Oke, juga. siap ya. Harus tetap sehat ya, istirahat yang teratur, ya, makan makanan yang bergizi, ya. Jangan keluar di tempat keramaian ya. Ini eh, COVID-nya ya, yang positif COVID sekarang sudah menanjak lagi naik ya, jadi harus hati-hati ya kalau keluar rumah. Paham ya? Paham. Oke, Pak Wajar akhiri ya. Nanti setelah diakhiri em, jangan keluar dulu di web meetnya ya. Tunggu Pak Wajar sebentar. Oke. Ya, oke, Pak Wajar akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. selamat siang anak-anak. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya di Terima rumah kasih. masing-masing. Ya, Selamat sama-sama. tidur siang, Pak Des. Oh, enggak, Pak Wajar